Kring kring, this is Lingua Talks speaking. Halo semuanya, kembali lagi di segmen Lingua Talks yang kali ini bersama aku, Rae, sebagai moderator hari ini yang akan nemenin kalian nih teman-teman di rumah untuk bincang asik sama narasumber kita. Hari ini topiknya apa ya? Kayaknya aku nggak mau pura-pura nggak tahu karena kalian pasti udah baca di thumbnail sama di judul. Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang perjuangan masuk FK nih. Mungkin karena teman-teman udah pada kepo ya. Langsung aja kita kenalan nih sama narasumber kita hari ini. Halo Kak Zeva, halo Kak Jul. Halo. Apa kabar? Sehat walafiat, alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah masih hidup ya. Oke ya. Mungkin teman-teman di rumah nih belum kenal nih sama Kak Zeva sama Kak Jul. Jadi mungkin Kak Zeva sama Kak Jul boleh kenalan dulu nih ya dengan format nama lengkap, nama panggilan, angkatan, semester berapa Siap. Sampai zodiak kali ya. Ya boleh, Mantap. boleh. Ya. Ini boleh. Boleh. Siapa tahu nanti mau cari jodoh sekalian. Monggo Seva duluan. Maaf ya. Kamu duluan aja Jul. Aku duluan. Kak, kamu dulu. Sudah. Udah aku duluan? Ya. Jadi teman-teman, perkenalkan nama saya Timothy Julian. Biasanya saya dipanggil Julian. Mungkin saya sipit gini tapi saya bukan KW-nya Maxwell, oke? Jadi teman-teman harus note, saya Julian bukan Maxwell, oke? Nah, saya dari angkatan 2021, sama kayak Maxwell sih sebenarnya jujur. Saya angkatannya bareng dan juga kita sekelas bareng kayak gitu. Bahkan saya SMA bareng, guys. Nah, tapi ingat saya bukan KW-nya Maxwell gitu ya. Dinotit ya teman-teman. Nah, terus zodiak ya. Zodiak saya Cancer. Ya. Oke. Kak Zeva? Kenalin, nama aku Gabriel Zevanya Handoko Putra, biasa dipanggil Zeva. Aku dari angkatan 2021, satu angkatan sama Julian dan juga tadi sama Maxwell juga ya. Dan aku kelas internasional. Dan bisa dilihat kalau misalnya Julian tadi KW-annya Maxwell. Bukan. Bukan. Aku jelas-jelas bukan ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari tampang ya. Dari morfologinya. Morfologinya udah asik, enggak. morfologi. Dan juga zodiakku Gemini. Ya. Oke, berarti kakak-kakak ini semester 7 ya Kak? Bener, semester 7. Oke, ini di balik kakak-kakak ini udah yang semester 7 ya teman-teman. Pasti ada perjuangan kenapa kakak-kakak ini bisa sampai di sini. Kenapa bisa sampai masuk di FK UNER. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang terkait perjuangan itu ya teman-teman. Oke, mungkin pertama-tama karena teman-teman mungkin kepo ya. Kenapa kakak-kakak ini milih FK UNER dari sebanyaknya FK? Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak dari terserah deh, dari siapa dulu? Oke, kamu dulu mungkin. Monggo Seva. Oke, jadi jadi kalau saya aku ceritain ini ya pengalaman perjuangan kenapa aku pilih FK UNER cukup panjang. Jadi aku bikin agak singkat aja. Jujur dulu tuh aku sebenarnya tuh awalnya memang nggak pingin FK UNER ya jujur. Aku ada FK lain yang mungkin aku daftarin dulu sebelum FK UNER. Tapi ya pada akhirnya puji Tuhan dapatnya diterimanya di FK UNER. Tapi pastinya juga tetap aku ada alasan kenapa kok aku pilih FK UNER gitu ya. Tentunya ya pasti FK UNER ya jadi salah satu universitas yang terbaik di Indonesia itu, dan juga dengan peringkat yang ada di Indonesia di dunia ya sekarang kan 345, gimana ya kalau dilihat-lihat memang 308 ngawur. Udah naik lagi. Ngawur 345. Per 2024. 2024. Oke, udah berarti apa tuh kurang update ya teman-teman. Iya, Ya? bener. Oke. Jadi kan ya itulah pokoknya kalau peringkat di Indonesia kan pasti juga udah gede, udah tinggi, dan juga UNER kan udah tua banget ya, udah 100 tahun. 100 tahun lebih. 100 berapa ya? 100 lebih sih, kemarin kan perayaan itu Kak. Iya benar. Iya, karena UNER kan udah 100 tahun lebih, terutama FK-nya sendiri kan lebih tua daripada Unifnya kan? Unifnya. Iya lebih benar. tua daripada Unifnya, karena udah kayak gitu pasti dari segi alumni, dari segi relasi, dan juga dari segi prestasi udah pasti banyak banget. Dan aku percaya dengan adanya prestasi-prestasi itu ya pastinya tenaga pengajarnya dan juga sarana prasarananya semuanya itu pasti bagus juga gitu. Jadi ya aku nggak yang daftar UNER karena emang itu yang menerima, iya tanpa alasan. Aku tetap melihat juga univ-univ mana yang pasti bagus di bidang itunya gitu. Oke, gitu ya Kak Zeva. Kalau Kak Jul ini alasannya gimana nih Kak? Sebenarnya ya guys, dulu itu pas aku SMA, aku itu anaknya UI banget gitu. FKUI. Kenapa? Karena FKUI di kota metropolitan di Jakarta. Jadi siapa sih yang nggak mau ke kota metropolitan? Ya, bener nggak? Mau nggak ke Jakarta? Metropolitan juga. Loh, beda. Tapi kan Kedua, beda. Yang paling besar. Iya, ya, namanya gengsi lah, ngerti gak sih gitu. guys gitu. Dan juga sebenarnya kan aku lahir di Surabaya. lahir di Surabaya gitu. Nah, jadinya tuh bosen sama situasi Surabaya. Lo dari Brojo lo guys, sampai sekarang di Surabaya terus. Masa nggak bosen? Bosen kan? Bosen nggak teman-teman? Bosen sih. Bosen semua ya kan. Ya itu makanya aku mikir kayak apa ya, kota yang metropolitan juga tapi lebih bagus daripada Surabaya, yaitu Jakarta. Makanya dari dulu tuh pengennya FKUI, kayak FKUI terus gitu. Cuman
pas tahun pertama itu kan nyobak simak dan sebagainya itu kayak gak dapet di FK, malah dapet di fakultas lain. Terus juga nyobak mandiri lain gitu kan. Terus kayak gak pernah dapet FK gitu. Ya memang belum jodoh gitu. Nah akhirnya aku tuh kuliah tuh di salah satu PTN sih FK gitu. Cuman tahun depannya aku kayak iseng-iseng nih, apa kan siapa tahu nih keterima gitu kan, nyobak SBM gitu. Dan puji Tuhan aku dapat di FK UNER gitu. Nah kalau misalnya mau ngomong alasan sih ya karena FK UNER tuh bagus ya. Siapa sih yang gak tahu FK UNER? Bener nggak? Yes, bener Semua tuh sih. tahu sama FK UNER gitu. Bener. Gitu. Ya dan juga aku dari Surabaya kan. Biasanya kating-katingku itu ya kalau yang pinter-pinter. Nah ini kan dulu aku SMA Sinlu ya. Sama kayak Maxwell pokoknya gitu. Nah, Oke. kating-kating itu mesti kayak yang pinter-pinter tuh masuk FK UNER gitu. SNM-nya, SBM-nya tuh FK UNER. Nah, jelas dong aku juga mikir, wah, kalau misalnya UNER ini susah masuknya gitu. Karena dari tahun ke tahun tuh yang dari Sinlu itu juga nggak banyak yang masuk, mungkin cuma 4, 5 gitu. Jadi memang ya sangat amat kompetitif gitu. Nah, aku challenge nih myself, apakah aku bisa masuk FK UNER atau enggak? Makanya pas SBM aku tuh pilihnya FK UNER gitu. Dan puji Tuhan aku dapet gitu. Oke, kalau misalnya dari tadi nih kita dengerin alasannya ini ya Kak Zeva sama Kak Jul. Tapi ada nggak sih Kak desakan dari orang tua buat masuk FK UNER Waduh. atau dari pilihan sendiri gitu? Kok jadi Gimana tuh, Kak? ngaku dosa nih. Gimana ya? Maaf ya untuk orang tuanya Kak Zeva sama Kak Jul. Maaf papa, maaf mama, maaf. Jadi aku klarifikasi sama Papa ya. Disclaimer ini ditanyain. Ya ini asik sih. Coba aku jawab dulu ya. Iya. Ya karena memang orang tuaku kan dokter ya. Mereka itu dokter lulus juga di PTN gitu. Jadi memang mereka tuh punya ekspektasi yang gede gitu. Apalagi buat anak pertama. Nah kemarin tuh sebenarnya aku udah keterima di UI kan. Udah post to Wibon. Malu tahu gak? Udah post to Wibon terus tiba-tiba aku kayak take down juga gitu. pas itu. Sumpah lucu banget. Udah. Aku itu Wibon deh, Iya kan? Udah post to Wibon gitu. UI gitu. Ya kan. Aku udah keterima di mana namanya di teknologi bioproses. Itu kayak satu departemen sama teknik kimia gitu di UI. Nah aku tuh udah keterima. Cuman kayaknya papa itu nggak ngerestuin gitu. Karena memang papa pengennya di FK gitu. Jadi memang dari papa itu aku nggak akan bilang memaksa ya. Aku nggak akan pakai kata memaksa. Aku akan mengarahkan dan mendorong. Nah, itu kan tugas orang tua kali ya, mengarahkan dan mendorong untuk masuk ke FK gitu sih. Cuman memang kalau dipikir-pikir lagi ya, dari SMA itu aku sukanya biologi sama kimia. Jadi memang mungkin tuh lebih suitable gak sih ya buat aku ya? Kayaknya ya daripada fisika. Iya kan, fisika kan kayak mumet gitu, gak paham. Ya Oke. gitu. Kalau kamu gimana? Buat pecinta fisika jangan sakit hati ya. Iya. Fisika seru kok, cuma Iya. susah aja. Oke. Buat Kak Zeva nih ada paksaan nggak Kak? Oke, kalau aku dulu itu sebenarnya tuh nggak ada paksaan. Oke. Memang aku pengen dari awal tuh ya yang berhubungan tuh sama biologi, karena aku sukanya biologi sama kimia. Matematika aku dulu sama fisika apalagi, wah itu nggak suka. Nah, ketika aku SMA itu sebenarnya tuh aku nggak dipaksa ya, cuman ya kayak Julian tadi tuh Diarahkan dan didorong ya kan? dorongnya enggak. Oh, nggak didorong cuman juga? kayak diarahkannya tuh cuman ke FK gitu. Oh iya iya. Jadi iya. waktu itu kayak insight-insight mengenai berbagai macam hal itu semuanya tuh diarahinnya itu ya ke FK, ke kedokteran terus kayak gitu. Dan dimana aku waktu itu ya akhirnya nggak ada insight ke jurusan lain atau kayak fakultas-fakultas lain, misalnya contohnya ya farmasi atau mungkin yang bidang-bidang kesehatan lainnya kayak gitu. Terus ya udah di pikiranku waktu SMA itu apa ya dokter gitu pasti cuman kedokteran, dan juga dari papaku sendiri tuh ya bilangnya gini, Dek, kamu itu nanti kalau udah gede ya, kamu itu bakal jadi bapak dan kamu itu harus bisa berdiri dengan dua main-main, kakimu guys. sendiri. Jadi bapak. Kamu kalau misalnya cari kerja itu harus yang kamu itu bisa berjalan sendiri, Keren. yang bisa punya klinik atau apa gitu lah pokoknya. Notes ya teman-teman. Terus yang bisa kamu sustainable itu sampai kamu nanti lansia, sampai kamu pensiun dan segala macam itulah pokoknya. Dan ya aku mikir ya teman-teman ya kayak ini udah aku tahu nih arahnya tuh kemana gitu. Cuman ya bapakku nggak mau bilang gitu, maksudnya nggak mau bilang terus terang. Tapi ya pada akhirnya memang aku interestku kok ya memang masuknya ke kedokteran karena ya aku suka ya olahraga dan segala macam itu. Aku suka ada yang ada hubungannya sama human body dan segala macam itu. Akhirnya ya masa aku masuknya teknik ya kan nggak mungkin gitu. Dan juga aku kalau misalnya untuk fakultas kesehatan lainnya juga nggak tahu gitu kan, kayak nggak paham tentang farmasi atau apa gitu. Apalagi orang tuaku keduanya nggak ada yang dari bidang kesehatan gitu. Akhirnya ya udah yang pas itu aku lihat kayak terang-terangan itu udah jelas kelihatan FK gitu. Ya udah aku akhirnya searchingnya di FK situ. Gitu. Berarti kalau Kak Zeva ini kedua orang tuanya apakah ada yang dokter? Nggak ada. Oh nggak ada. Yes, Oke. pertama kali. Oke gitu ya. Keren. Oke, berarti ini kayaknya teman-teman di rumah penasaran nih, kenapa
yang diundang nih Kak Jul sama Kak Zeva. Sebenarnya nih kedua narasumber kita ini diundang bukan tanpa alasan ya guys, karena mereka nih punya background perjuangan FK yang nggak main-main ya. Kalau dari tim Lingwani menilai ya, oke. Benar. Ya coba mungkin bisa diceritakan gitu Kak, kenapa berapa kali mencoba masuk FK, entah ini FK yang lain atau sama FK UNER, mungkin bisa diceritakan. Terus apakah sebelum-sebelumnya sudah pernah masuk fakultas tapi bukan FK, itu mungkin bisa diceritakan di sini ya Kak. Oke, mungkin kita ngomong bareng kali ya. 1, 2, 3, 8 kali. Jangan lupa. Sorry aku lupa. Ulang. 3, 2, 1. 8 kali. Oke, kayaknya banyak banget nih ya teman-teman. Iya. Mungkin teman-teman yang di rumah nih yang ngerasa kayak aduh aku berjuang masuk FK UNER atau FK tuh sendirian gitu, kayak merasa aku udah yang paling sakit hati gitu ya, karena mungkin perjuangannya paling capek gitu, tapi kalian Si gak paling sendirian. sengsara. Tapi kalian gak sendirian. Semua orang ada batasnya masing-masing kok. Benar, kalian tuh gak sendirian guys, karena di sini narasumber kita ini sudah pernah ngerasain juga kok rasanya capek ngejar cita-citanya kayak gitu ya. Mungkin bisa diceritain dulu nih Kak, dari siapa dulu? Yang Itu paling- 8 kali gimana Oh, 8 ceritanya? kali. 13 kali gimana ceritanya tuh? Yang paling banyak dulu kali ya. Dulu ya, Monggo. Jadi benar ya teman-teman. Aku mungkin disclaimer dikit, ini kan karena juga udah lama, jadi aku kayak ada kemungkinan nggak 13 kali, mungkin ya kayak kisaran 11 sampai 13 gitu. Tapi ya pas itu pokoknya banyak gitu. Nah, mungkin dimulai di mana ya ceritanya ya? Mungkin dari SNM dulu. Oke, jadi SNM dulu itu aku nggak eligible teman-teman di Duain. Nah, nggak eligible teman-teman dulu waktu SMA. Karena waktu itu ya ada satu dan lain hal, dan waktu itu ya ternyata bukan rezeki, akhirnya nggak. Iya, memang bodoh mungkin ya. Kurang Kayaknya kalau gue udah kira masa bisa jadi. Memang otaknya nggak nyampe gitu kan. Nggak, waktu itu mungkin kalau dibandingin sama yang lain itu kita kurang teman-teman ya. Secara kompetensi. Kok bodoh? Nggak bodoh, cuman Kurang mampu. kurang nyampe. Kurang nyampe. Aduh, lucu Kayaknya banget. di episode kali ini kita terlalu banyak ketawa ya Allah. Oke. Aduh. Oke. Jadi sorry tadi gimana? Monggo Jadi, lanjut. ya pokoknya waktu itu SNM nggak dapet. Ya udah aku udah langsung nyiapin buat SBM. Waktu itu aku ya pasti les di bimbel-bimbel, dan ya waktu itu yes aku ngikutin apa tuh alurnya lah ya dari awal sampai akhir, yes yang apa kayak generik ya, pejuang-pejuang apa UTBK pada umumnya gitu ya. Waktu itu les, habis itu belajar tiap pagi tiap malam, pagi sampai malam gitu ya. Sampai waktu itu ya ada pasti ya emosional dikit-dikit lah ya. Emosional pasti pernah ya, masuk nggak pernah? Nangis berapa kali, Bang? Ya. Nggak banyak. Cuman 10 ya. Bener nangis? Beneran Oh, itu nggak nangis nangis. Kak. Nggak serius. Kamu pernah nangis gak gara-gara belajar SBM tiba-tiba udah netes air mata gitu? Pernah nggak? Jujur, gak apa-apa Zeva. Ini safe place buat kita. Mungkin berapa dikit lah ya. Dikit ya. Ya dikit. Sama ketawa-ketawa nggak jelas gitu sebenarnya. Semoga nggak stres ya Kak. Iya. Semuanya pasti melalui Iya, kok. semuanya pasti ngerasain, oke. Iya, pokoknya ya udah belajar terus-terusan sampai ya wis capek pastinya ya. Dan waktu itu UTBK. Waktu itu aku milihnya pilihan pertama FK UGM, sama yang pilihan kedua FK UNUD. Tinggi ya. Udena, ya. Nah, waktu itu ujian, tapi waktu itu aku juga dalam hatiku sendiri tuh aku kayak nggak merasa optimis gitu bisa diterima. Soalnya ya UGM lah ya. Oh. Dan juga kedokteran gitu. Ya udah akhirnya setelah UTBK itu aku tetap belajar, mastiin nanti kalau misalnya aku mandiri itu bisa siap. Nah, pokoknya setelah UTBK itu aku langsung ngelis semua mandiri yang ada. Aku ngelis bener. Iya. Kayak Univ A B C D E aku Datanya list semuanya. kapan Iya, gitu. Tanggal-tanggalnya juga. Iya. tanggalnya. Jadi Berapa aku- biayanya gitu-gitu. Jadi aku dulu ada whiteboard ya, ada whiteboard itu isinya itu yaitu Univ A B C D E F G, tanggalnya kapan, intake-nya apa, ada berapa sampai biaya buat pendaftaran itu berapa kayak gitu. Sama tanggal pengumumannya juga nggak tuh Kak? Tanggal pengumuman tuh kadang itu ada nggak ada, tapi kalau Iya, misalnya bener. nggak mesti ada, tapi kalau misalnya ada aku catat juga gitu. Oh iya, hampir lupa. Sebelumnya aku UTBK itu sebenarnya itu ada satu intake juga, satu jalur dari UNER, namanya itu internasional, tapi gelombang 1 pas itu. Aku daftar itu, aku coba, tapi sayangnya nggak keterima. Ya udah akhirnya UTBK, yaitu total masih berapa? Dua kali ya.
Habis UTBK. Nah ini nih awalnya sebelum UTBK tuh aku masih agak ada harapan gitu, kayak masih naik gitu, semangatku naik gitu. Begitu setelah UTBK muncul pengumuman langsung aku langsung aduh ya Tuhan kok gini gitu waktu itu. Tapi ya udah karena aku udah nyiapin mandiri apa aja, orang tua aku juga waktu itu udah deh, kamu kalau misalnya emang pengen kedokteran mau apa akan selalu mendukung, akan berusaha sekeras mungkin buat bisa masukin. Sportif Gitu. Terus akhirnya ya udah semua mandiri aku cobain. Waktu Apa itu, aja tuh? Coba list dong mandiri apa aja? yang Kamu diingat apa mungkin aja? Kak, Yang yang diingat. berkesan. Yang paling berkesan UGM. Oh iya, oke. UGM itu aku 5 kali teman-teman aku daftar. 5 5 kali aku daftar itu nggak ada yang dapat. Jadi kalau nggak salah waktu itu ada 3 intake buat jalur internasional. Itu aku sampai les. Jadi aku les 2 teman-teman. Les yang satu itu buat yang UTBK, sama les yang satunya itu buat yang jalur internasionalnya UGM. Oh ada memang kayak gitu? Ada. Berarti 5 UGM-nya itu milih FK Kak? FK semua. Oh, oke. Jadi 3 kali intake aku nggak dapet, terus pas itu UTUL nggak dapet, UTBK nggak dapet. Jadi UGM itu 5 kali pokoknya. Wah. Jadi aku masih sakit hati sama kamu. Sebenarnya lo ya. Tapi enggak, udah ikhlas sekarang. Udah ikhlas ya. Ya, habis itu, selain itu aku belajar lagi buat UNER. UNER itu aku total nyoba itu 4 kali. UNER itu aku nyoba waktu yang IUP gelombang pertama, mandiri gelombang pertama, mandiri UTUL yang gelombang kedua, sama kemarin itu sama yang terakhir. Sama yang IUP gelombang kedua, dan yang itu yang aku dapat yang benar-benar di akhir banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terbayarkan. Semua jadi payahnya. Setelah nangis-nangis ya? Setelah nangis. Oh, aku ingat aku nangisnya itu waktu mandiri. Oh. Soalnya pas itu waktu pembukaan dibuka UTBK-nya itu Iya. kan ya? itu nangis juga. Tapi yang belajarnya sampai nangis itu waktu mandiri. Soalnya pas itu udah takut gak dapet univ. Oh iya, paham. Takut itu ya homeless ya. Hidup lunta-lunta, gak Bingung mau kuliah. kemana. Gitu. Aduh. Terus habis itu UB aku coba juga 2 kali nggak salah. UB juga pilih FK? Pilih FK. Tapi Ada UP nggak? UB? Nggak ada. Oh nggak ada ya? Ini berarti Kak, 13-13-nya pilih FK? Iya FK, ada FK, FK-nya oke. semuanya. Plan keduanya apa? Ada nggak plan keduanya? Nah itu aku UB dapetnya pilihan kedua. Apa itu kalau boleh tahu? Teknologi pangan aku pas. Oh keren. Jadi aku waktu itu daftar teknologi pangan itu aku udah dapat, dan itu aku udah daftar ulang dan segala macam itu jaga-jaga kalau misalnya aku nggak dapet univ gitu. Tapi udah sempet kuliah Kak? Belum. Oh belum. Tapi Oke. ya semuanya kayak udah daftar ulang semua prosedur untuk aku tinggal masuk kuliah sebenarnya waktu itu. Tapi ya nanti yang UNER nanti di akhir gitu. Jadi selain UB, UNPAD aku nyoba. Oh. UNPAD itu aku nyoba, UNES aku nyoba, Undip aku nyoba, UNUT aku juga nyoba kayak gitu. Unpad itu berapa kali ya dulu ya, sekali apa 2 kali gitu nggak salah. Unpad, habis itu ada IUP satu lagi waktu itu antara Unpad atau mana gitu aku agak lupa. Pokoknya kalau misalnya di total itu ya sekitar 13 kali itu tadi. Nah waktu yang terakhir aku tuh sebenarnya tuh udah mau ngambilnya yang teknologi pangan aja teman-teman. Kayak waktu itu aku udah bilang ke orang tua aku kayak, "Ma, Pa, aku udah capek jujur aja." Aku nangis soalnya mah. Kayak ya pastinya biaya dari pendaftaran kan juga akan keluar banyak juga. Bengkak nggak sih satu Bengkak kali? iya. Formulir 200.000. Ya formulirnya tuh itu 200.000 dan juga pas itu ya belajar terus. Enggak, IUP itu mahal loh. IUP berapa ya? IUP berapa ya? Aku udah lupa Mungkin juga. teman-teman yang penasaran Iya. cara masuk IUP ada di video Lingua yang bisa kalian cek ya di video Lingua. Keren, Udah bikin loh, keren. Iya, iya, Siapa iya. tahu pengen Ngeri. jadi adik tingkatnya Kak Zefa. Ah. Ada tingkatnya kita. Bisa tanya-tanya ke Lingwanya Iya. tentang jalurnya seperti apa. Ya linknya di bawah. Link Nanti di bawah. dibahas. Linknya di bawah. Link down below. Oke. Oke, terus ya waktu yang long story short, pokoknya di akhir itu aku kan udah bilang kayak ke orang tua aku kayaknya nggak dapet kayaknya aku udah capek deh, aku udah mau ya udah deh aku tekpang aja gitu. Toh ya kan prospeknya tuh sebenarnya banyak, tetepan memang, dan aku percaya kalau misalnya memang aku jalannya di situ ya udah di situ aja. Tapi menjelang aku menyerah itu ada nih satu jalur lagi, yaitu jalur langit. Ya kan? Aku udah pikir jalur Kirain apa? jalur mandiri. Ih, jalur IUP mandiri gitu ya. Iya. Nah itu yang jalur IUP yang aku ceritain tadi tuh. Iya, Kan IUP yang gelombang 2 yang gelombang kedua. Oh, iya, iya. Ini yang bener-bener last try, ini yang bener-bener last chance. Aku udah bener-bener capek, udah burn out, tapi ya udahlah, I wanted to finish what I started. Dan pas itu Gila. ya udah aku belajar untuk terakhir kalinya. Aku latihan wawancara sama teman-temanku yang udah dapet univ semuanya. Aku latihan wawancara ke mereka.
Aku wawancara sama kakakku, aku wawancara sama orang tuaku. Pokoknya aku latihan semuanya biar kepoles lah ya pokoknya. Dan ya udah, aku pas itu terakhir kali tes. Terus ini entah kenapa aku tes yang terakhir ini tuh aku yakin bisa diterima. Optimis ya. Optimis, keren. Soalnya tiba-tiba aku tuh bisa ngerjain soalnya. Kok tiba-tiba gitu ya tulisan ini. Soal ini kemarin kayaknya nggak bisa ya. Kok ini bisa sih? Dapat ilham dari langit mungkin ya. Makanya jalur Ternyata langit guys, teman-teman. jalur langit ternyata bener. Iya. Bisa gitu ya. Yang jelas tuh yang nggak boleh capek-capek ya memang doanya teman-teman. Pas tuh yang pasti tuh harus doa setiap malam itu pagi sampai malam sebelum belajar, setelah belajar segala macam itu harus selalu doa. Betul. Apalagi dan yang terakhir nih pasti aku udah ngomong ke Tuhan. Tuhan, ini udah kesempatan terakhir kok misalnya memang bukan jalannya sudah. Tapi kalau misalnya berpasrah. Tapi kok misalnya memang diizinkan masuk sini, tolonglah saya ya tolonglah Tuhan. saya. Terakhir kali. Akhirnya ya Kasih doanya ke Tuhan guys. ya akhirnya puji Tuhan. Waktu wawancara itu entah kenapa dosennya tuh kayak bilang gini ke aku. Oke, thank you very much Gabriel Zevanya. Ini wawancaranya pas itu pakai bahasa Inggris ya. Kan IUP kan. IUP soalnya. Ya, internasional. Terus kayak dosennya bilang gini. Oke, thank you very much Gabriel Zevanya. You may leave the room. I look forward to working with you. Wah, itu udah aku mikir, ini waktunya. Aku langsung waduh. Aduh, malangnya kental banget ya. Gitu. Malang atau Kediri? Malang. Ini Tapi nggak sekental ke diri teman-teman pehnya. lucu banget. Terus habis itu setelah keluar dari ruangan, aku kayak ditanyain papaku, gimana dek? Aman? Saya bilang, kayaknya yang ini aku dapat. Kayaknya yang ini aku dapat deh pak. Optimis Udah, guys. optimis. Terus ya udah, waktu malam pengumuman itu malam-malam jam 12 malam kalau nggak salah. Aku pas itu lagi ngobrol sama temanku kan, kayak aku contemplating juga. Iki aku ya apa ya? Lagi ngapain tuh waktu itu? Ngopi? Lagi nongkrong kok sama temen? Enggak, ya teleponan aja. Oh, teleponan. Oh ya, oke. Ini teman, ini teman. Oh iya, aku gak ngomong apa-apa. Gak ngomong apa-apa. Padahal kita gak lihat kan sana ya. Apaan sih? Jangan banget juga. Ya, pokoknya teman. Iya, teman ngerti. Pokoknya teman pas itu. Ya, dia salah satu orang yang waktu itu ngebantu aku buat kayak latihan wawancara dan segala macam itu. Terus aku bilang ke dia, Lur, iki ya opo yo? Misalnya aku entuk. Aku jujur aja aku wedi lah misalnya aku entuk iki bakal milih sing di bakal milih Tekpang opo bakal milih masih Tekpang itu teknologi pangan atau milih sing FK. Soalnya aku mikir teman-teman. Kayak kalau misalnya aku perlu kayak segini banyak percobaan ya untuk masuk FK, aku pasti udah ngerasa kayak aku nggak pantas gitu loh di FK. Aku ngerasanya pas itu anjir aku sekian banyak apakah aku beneran pantas gitu atau aku ya udahlah nggak usah FK gitu. Yang penting aku kalau misalnya keterima aku I can prove myself that I can do it gitu. Cuman validasinya berarti validasi. Emosi. Kasihan mejanya kan. Terus ya sama temanku disuruh pokoknya intinya disuruh buka dulu pengumumannya. Wis ya, pokoknya bukaan sih pengumumannya. Pikirnya engko ae. Memang sebelumnya kepikiran untuk gak ngebuka pengumumannya itu kak? Sempet. Oh gitu. Soalnya ya itu tadi. Oh iya? Gara-gara aku pas itu ngerasanya insecure gitu. Gak pantas rasanya. Gak pantas iya, rasanya. iya. Kayak masa nyoba sekian banyak, apa itu harus nyoba sekian banyak gitu sih. Terus ya udah, habis itu aku buka pengumumannya jam 12 malam. Aku kayak Doa dulu gak? yes Tuhan. Lagi-lagi. Tolonglah gitu. Bertemu lagi sama anak ini. Pelan-pelan gitu. Terus aku sambil ngomong sama temenku, alon-alon. Alon. Langsung cetek. Langsung dapet guys. Langsung kok diterima. Jangan lupa pehnya guys. Aduh. Oke, ya udah peh kan lah ya. Terus ya udah aku senang, aku cerita ke orang tuaku dan segala macam itu. Dan untuk yang terakhir kalinya aku minta restu ke orang tuaku, aku tanya lagi ke mamaku. Aku menurut mama aku pantas nggak masuk FK ini gitu. Kalau misalnya memang aku nggak pantas, ya aku pilih yang satunya yang teknologi pangan aja gitu. Soalnya aku merasa kayak sekian banyak ini itu ya kayak banyak gitu loh Ma gitu. Mama aku bilang gini, kayak ya kamu memang dari awalnya tuh pengennya apa gitu kan. Pasti ditanyain lagi, kembali lagi ke hatinya adik. Adik itu sukanya apa, yang what are you passionate about gitu. Emang kamu sukanya apa? Ya tadi itu. Aku main game sih sebenarnya. Ya pokoknya aku kan pada akhirnya ya sukanya tuh dealing with the human body kan. Maksudnya ya aku merasa itu adalah suatu hal yang fascinating gitu loh. Itu seru juga. Terus ya udah terus kayak mamaku bilang ke aku, sebenarnya loh Dek, kamu itu
ya beruntung gitu loh bisa dapat, karena pasti itu ada lebih banyak orang-orang di luar sana yang nyobanya itu lebih banyak gitu. Bener. Ya, contohnya Julian ini. Maksudnya kan sampai Udah. Maksudnya kan perjuangannya itu panjang gitu. Ya, Maksudnya ya. banyak orang ini yang perjuangannya mungkin jauh lebih panjang daripada aku, dan mereka tuh going through greater heights daripada aku. Dan dimana masa aku udah dapat dan ini aku sia-siakan. Ya mending kan slotnya tuh buat orang lain gitu loh. Ngapain aku dapat slot ini tuh cuman buat karena aku ngisi egoku doang, aku ngisi validasi doang gitu. Terus kayak aku mikir, oh iya juga ya. Ya udahlah, karena kayak gitu berarti karena Tuhan memberiku jalan di sini, ya memang waktu itu Tuhan pengen aku berjuang lebih, dan dengan perjuangan lebih ini aku harap bisa bertahan di FK. Dan ya udah, akhirnya dengan perjuangan itu aku merasa pantas dan akhirnya aku masuk FK. Begitu teman-teman. Main teman-teman. Itu tadi ceritanya Kak Zeva ya. Kenapa Kak Zeva tuh seperti sudah terseok-seok akhirnya masuk FK Uner guys ya. Terseok-seok. Iya, ini kalau Kak Zeva, ini aku penasaran Kak. Kakak ini kakak punya ada yang mau dipesanin nggak ke misalnya ke Kak Zeva, untuk Kak Zeva yang dulu yang waktu itu lagi berjuang yang katanya nangis ya Kak. Ya, terus Kak Jul juga ada pesan nggak buat Kak Jul yang dulu yang katanya sampai pesimis banget, kayak merasa meragukan apakah aku. Iya betul. Iya, aku nggak bilang bodoh ya Kak. Tadi kan yang bilang kurang kapasitasnya kurang. Tadi kan ini Kak Jul yang ngomong sendiri gitu ya teman-teman. Itu ada pesan buat kakak yang dulu nggak dari kakak yang sekarang? Oke, aku dulu ya mungkin. Monggo Zeva dulu. Oke, mungkin pesanku ya dari yang sekarang untuk yang dulu ya. Ya. Loadingnya lama ya guys. Buffering. Bufferingnya lama. Merasa seperti kakak yang dulu kan gitu. Mungkin bisa menjadi motivasi buat teman-teman di rumah. Oke, untuk aku yang dulu, yang jelas tuh always finish what you started lah ya. Ayuti. Kamu kalau misalnya udah set your sights on something, kayak kamu udah memandang sesuatu itu, kamu kejar itu sampai bener-bener nggak ada opsi yang lain. Selama kamu ada rezekinya dan juga selama kamu ada dukungannya, aku saranin gasin aja, go for it. Kayak kalau misalnya kamu nggak ngelakuin itu, kamu bakal nyesel. Kamu nggak akan tahu kapasitasmu itu sampai seberapa. Kalau papa aku bilang itu mesti konsistensi dan persistensi ada nomor 1. Kataku papanya Kak Zeva juga diundang ke sini. Nah, boleh. Tak telepon dah. Pokoknya kalau dari papa aku itu Papa lucu. Lucu banget. konsistensi dan kerja keras itu harus selalu kita bawa sampai kita nanti sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Tapi itu benar teman-teman. Iya benar. Dengan aku dulu itu menerapkan hal itu dan juga menerapkan itu dalam keseharianku, aku merasa kayak itu yang membawa aku sampai sini gitu loh. Jadi ya shout out buat kedua orang tua aku yang memang selalu selama ini menjadi tempat buat aku ngobrol. Setiap kali aku butuh insight apapun tuh mereka selalu bisa ngasih sesuatu atau jawaban yang tepat gitu dari perasaanku sendiri ya. Jadi kayak dengan persistensi dan konsistensi ini tadi itu apapun tuh bisa kalian dapetin, terutama aku yang dulu lah ya. Keren. Aku yang dulu kalau misalnya kamu Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Gak kuat aku guys untuk jadi mas hari ini. Banyak ketawanya ya. Aduh. Pokoknya soalnya aku kalau nginget-nginget aku yang dulu SD, SMP, SMA ya sampai sebelumnya aku mau masuk kuliah tuh aku dulu tuh orangnya tuh gampang banget menyerah. Maksudnya kayak misalnya mau ada lomba gitu ya, terus aku nggak siap, itu kayak aku tiba-tiba nggak berani maju gitu dan aku kayak merasa aku selalu kurang dan segala macam itu. Dimana aku mengubah mentalku ketika kuliah, kayak semuanya aku gas-gas aja, ini aku gas, itu aku gas, akhirnya itu bisa kok bisa ternyata progresnya itu jauh lebih besar gitu dari situ. Jadi ya mungkin kalau misalnya pesan buat my past self atau kayak aku yang dulu, ya intinya itu tadi. Pokoknya kalau misalnya kamu udah mulai sesuatu, selesaikan sampai akhir, asalkan kamu ada dukungannya, selama kamu ada rezekinya dan segala macam itu, opportunity itu kan selalu ada. Dan juga doa itu yang jelas jangan pernah kalian tinggalkan. Ke agama manapun kalian, nggak ada yang mengajarkan nggak berdoa teman-teman. Kalian harus selalu berdoa dan doanya itu konsisten. Jangan sampai habis keterima gak doa terus berhenti gitu ya teman-teman. Setuju. Mau bilang, waduh. Gitu. Mau bilang ke diri sendiri gak usah nangis, apa boleh nangis nih Kak jadinya Kak. Aku mau nangis sih sekarang. Oke, kalau dari Kak Jul iya. Ya, kalau aku sih take away yang aku mau kasih ke kalian itu ada 2 ya. Yang pertama itu sama kayak Zeva, jangan pantang menyerah. Soalnya jangan pantang menyerah. Iya. Pantang menyerah Kak harusnya. Pantang menyerah. Oh.
Tolong. Pantang menyerah ya. Jangan menyerah, pantang. Oh iya, pantang menyerah. Pantang menyerah kan jangan menyerah. Iya, pantang menyerah. Pantang menyerah kan kamu nyuruh mereka menyerah. Ya, menyerah saja. Kan nggak akan ada harapan. Ya, jadi ya kalian harus pantang menyerah. Kenapa? Karena ya karena jujur ya kalau misalnya mau bandingin pas tahun 2020 sama 2021 itu 2020 itu aku ngerasa kayak gak apa-apa gitu. Maksudnya kayak mentally gitu aku gak apa-apa. Karena aku ngerasa aku berjuang sama teman-temanku. Satu angkatan semua di seluruh Indonesia, kita berjuang sama-sama untuk dapetin PTN. Sedangkan pas tahun kedua, pas 2021, aku ngerasa sendirian. Dan jujur itu bener-bener berat. Karena aku ngerasa aku berjuang sendirian. Dan itu yang harus kamu kalahkan adalah mental sendiri gitu. Itu seberat itu, jujur. Di tengah-tengah itu ya, kalau bisa keluar, aku bakal keluar. Aku bakal menyerah pas itu. Karena memang gak enak perasaannya, serius. Sendirian, terus COVID juga. Kamu ngomong sama siapa coba. Terus kamu juga mau sharing sama siapa kalau kamu mau SBM. Iya, SBM lagi sama siapa. Semua udah ada PTN-nya, udah ada hidup sendiri juga kan gitu. Jadi kayak bener-bener seberat itu. Nah cuman ya aku bakal kasih tahu kalian kalau ya jangan menyerah gitu. Nah yang kedua adalah waktu Tuhan tuh selalu tepat waktu gitu. Dia nggak akan lebih cepat, nggak akan lebih lambat, tapi tepat waktu gitu. Kayak bayangin aja kenapa aku keterimanya di 2021, kenapa nggak 2020? Biar bisa sahabatan sama Zeva ini, biar bisa ketemu Rai ya kan. Kalau nggak gitu nggak bakal ketemu mereka. Kalau ya kita kan? nggak bakal sharing di sini. Iya bener, nggak bakal sama kalian gitu. Setuju. Ya jadi itu sih yang aku sadar kayak. Aku ngerasa komunitasku di angkatan 2021 ini sangat-sangat sehat gitu. Mereka adalah orang-orang hebat dan baik gitu. Dan ya sama aku tuh kita bisa berkembang bareng gitu. Kalau nggak ada mereka, ya aku nggak akan kayak gini. Kalau nggak ada aku, mereka nggak akan kayak gitu. Bercanda. Ini sampai semester 7 ya, kan bener. masih stand di Iya, Kauner. benar. Iya, Heeh. aku masih survive gitu di sini. Benar. Ya gitu. Heeh, mungkin ini Harus ya. ya teman-teman di rumah sudah mulai termotivasi, harapannya begitu ya. Mungkin teman-teman di rumah nih setelah termotivasi masih bingung nih Kak, ini aku harus mulai dari mana? Mungkin ada tipsnya nggak Kak untuk teman-teman yang semi gap atau gap year atau bahkan yang kelas 12 nih mau berusaha masuk FK khususnya FK UNER. Nah kalau buat semi gap itu ya kayak aku tadi bilang, pokoknya kalian jangan menyerah, beneran. Kalian tuh kayak, ini nih aku bakal kasih kalian tips yang amat sangat jitu gitu. Apa tuh? Kalau semi gap itu ya, kan biasanya kalian tuh udah kayak fokus sama organisasi, kuliah gitu kan. Nah aku saranin kalian tuh tetap be responsible sama apa yang kalian lagi jalankan, cuman kalian itu jangan terlalu fokus ke situ. Maksudnya apa? Misalnya kayak aku dulu ya, misalnya ada kayak tugas presentasi gitu. Nah aku tuh bakal ambil tugas yang paling mudah. Kenapa? Karena aku bisa save banyak waktu untuk belajar. Daripada aku kayak fokus jadi ketuanya, terus ngurusin tugasnya kan itu nyita banyak waktu kan. Nah mending kamu kayak buat hal-hal yang kayak, kamu udah berkontribusi tapi itu gak memakan banyak waktu. Itu bener-bener jitu, serius. Kalian tuh harus ngelakuin itu. Nah yang kedua adalah, kalau kalian pas kelas 12 itu kan ada banyak waktu untuk belajar. Karena memang tugas kalian cuma belajar untuk materi itu. Nah kalau misalnya kalian udah semi gap ya, kalian kan kebagi tuh, ke divide gitu kalian punya fokus. Satunya ke akademik kalian di kuliah, satunya ke SBMPTN. Nah saranku adalah, kalian kalau belajar itu yang pinter. Dalam arti apa? Kalian tuh mapping soal-soal yang sering keluar di tahun-tahun sebelumnya. Dan kalian pelajarin itu aja. Jangan belajarin semua, karena itu bakal nyita banyak waktu gitu. Nah kalau ini buat yang anak kelas 12 gimana sih? Oke, untuk yang kelas 12 ya. Ini memang nggak buat semua orang ya pasti. Ya, semua orang tuh mungkin tips yang pertama itu kita harus mengetahui karakter diri kita sendiri terlebih dahulu. Ya, kita harus tahu karakter belajar, cara belajar kita itu seperti apa. Apakah kita yang harus diterangin sama orang, apakah kita itu orang yang otodidak, yang belajar sendiri tiba-tiba bisa gitu. Selama kita belum mengidentifikasi diri kita sendiri, itu akan menjadi suatu permasalahan ke depannya. Karena aku merasa dulu aku nggak diterima di UTBK itu karena aku waktu itu belum menemukan jati diri. Bukan. Kok jati diri? Jati diri. Pokoknya pas itu belum menemukan kayak aku tuh cocoknya tuh belajar itu seperti apa. Jadi aku mulai pokoknya pas itu ikut bimbel, aku ngikutin pertemuan-pertemuannya, terus kayak aku belajar ngikutin caranya mereka dan segala macam itu. Dimana ternyata tuh seperti itu. Tapi kok dilihat dari progres tuh aku nggak yang progres sebanyak itu gitu. Karena aku pasti menyadari kok cara aku belajar tuh dengan cara yang lain. Dan ini aku kemarin tuh diterimanya bahkan itu bukan karena bimbel. Jadi waktu kemarin aku diterima tuh karena belajar sendiri gitu. Kan soalnya di bimbelnya tuh nggak ada materi yang diajarkan untuk tesnya gitu. Jadi ya waktu itu sebenarnya tuh nggak semua orang tuh harus bimbel gitu. Waktu itu kesalahan itu karena aku FOMO banget bahwa aku harus bimbel
bahkan aku merasa aku akan lebih konsisten belajar dan segala macam itu, ternyata that's not the case gitu. Dengan adanya bimbel nih, apalagi karena bimbelnya itu bukan karakter belajar yang cocok buat aku gitu. Akhirnya aku malah burnout, aku males, aku jadi capek gitu. Bukan males bukan berarti akhirnya nggak belajar, tetap belajar. Cuman akhirnya nggak fokus, terpaksa gitu. Ya aduh aku capek banget ini, aku nggak mau belajar tapi nanti ini ada absennya dan juga akan dilaporkan ke orang tua kalau misalnya nggak datang gitu. Akhirnya aku maksain diri. Pada akhirnya aku nggak bisa waktunya cuma untuk bimbelnya, tapi aku nggak ada waktu buat review sendiri gitu. Dimana aku pun bahkan baru mengetahui bahwa cara belajar yang pas buat aku itu dengan review sendiri gitu. Aku misalnya review sendiri, aku bikin pace sendiri. Ya kalau misalnya aku diajak orangnya kadang cepet, jadi aku nggak bisa nangkep gitu. Nah waktu itu aku belum menyadari hal itu gitu. Nah karena aku sadar, akhirnya ya aku belajar itu mayoritas sia-sia. Ya benar karena juga tadi kalau misalnya tuh study smart. Kalian study smart yang ada itu malah capek, burnout dan kalian tuh nggak termotivasi untuk belajar seterusnya gitu. Jadi kalau dari aku yang paling penting tahap yang paling penting itu cuman kalian tuh identifikasi diri kalian sendiri. Kalian tuh cocoknya seperti apa belajarnya, kalian tuh sukanya itu belajarnya kayak apa, ya pasti ada video, ada estetik dan juga apa namanya visual gitu. Dan itu kalian harus ketahui di awal kelas 12 kalau bisa. Jangan ketika kalian mulai belajar saja, kalau kalian udah mulai belajar itu udah telat. Kayak kalian nggak akan memikirkan cara belajar yang benar, mau nyau belajar sampai insya Allah kalian bisa dapat akhir gitu. Nah itu ternyata kok gitu. Jadi pokoknya dari aku ya intinya kalian sekali aja kalian terjun ke belajar. Tips yang terakhir berarti jangan lupa doa. Tadi kita udah denger banget nih cerita-cerita dari Kak Ziva sama Kak Jul, pasti dilibatkan Tuhan. Ya bener kan Kak? Bener. Ya kata Julian itu waktu Tuhan benar. Iya, tepat. Tidak lebih cepat, tidak lebih lambat. Tepat. Soalnya ya mungkin memang rezeki itu pas orang ada sendiri dan kita yang nggak bisa ngatur ya. Ada teman gue itu pintar tapi dia nggak dapat tapi dia layak gitu. Iya. Ya semoga ini teman-teman memang dengerin sampai akhir karena aku rasa informasinya ini sangat berguna. Sharing-sharing itu apa ya? Bahkan aku bisa sebagai merasa difasilitasi meskipun ini sudah selesai ya. Tapi saya kira kita udah bisa teman-teman. Jadi kita mau pamit dulu untuk sementara waktu untuk edisi kali ini. Jadi terima kasih banyak ya untuk Kak Ziva dan Kak Julian untuk sharing-sharingnya, pengalaman yang udah berlalu 13 kali itu yang sangat keren ya teman-teman. Jadi dari aku, Kak Ziva sama Kak Julian kalian di Telegram. Benar. Ya, tahu yang 2024 dari mana tergantung. Tergantung dengan benar. Oke, kalau gitu terakhir minta tolong jangan lupa follow media sosial di Instagramnya Lingua @lmwa dan subscribe juga ke YouTube ini karena akan mendapat podcast yang lain ya untuk episode berikutnya. Mungkin karena saatnya di sini kalau jangan lupa follow IG. Kita kan misterius ya. Cari tahu sendiri. Tadi Mendirma mau lihat tuh ibunya Kak Jul. Anak-anak. Terima kasih ya teman-teman. Thank you so much for watching and